Halo, nama saya Bu Ratna. Saya Tian Dwi Putra, biasa anak-anak panggilnya Pak Tian. Nama saya Dini Pijastuti. Halo, nama saya Syifa Arifiana. Nama saya Inka Wulandari, biasa dipanggil Ibu Wulan. Perkenalkan, saya Ibu Fani. Halo, saya Rina Santi Caniago, tapi di sini dikenal dengan nama alias nama bekennya Ibu One. Nama saya Nono Permana. Oke, perkenalkan nama saya Joko Santoso. Nama saya Sarif Maulana. Iya, saya Una Dairi. Hallo alle zusammen, guten Morgen. Ich heiße Maman Suparman, komme aus Bogor. Saya mengajar di SD Madania dan mata pelajaran yang saya ajarkan adalah UOI, matematika, dan bahasa Inggris di kelas 4 SD. Ngajar di kelas 6, jadi kelas 6T. Saya mengajar Social Studies dan Geografi di kelas 7, 10, dan 11. Saya pengajar bahasa Jerman di Madania. Saya mengajar Senyu siswa kelas 9. Saya mengajar di Senyu Madania grade 12 untuk tahun ajaran 2020-2021. Sekarang saya mengajar bahasa Inggris di kelas 7 dan 8. Saya di Madania saat ini sebagai guru fisika untuk lower secondary, ya, tepatnya untuk kelas 7 dan 8. Saya mengajar musik tradisional di sekolah Madania. Di sini ngajar kimia untuk kelas 10, 11, 12. Ajar teater dari mulai kelas 3 hingga kelas 12. Ich unterrichte hier an der Madania Schule Deutsch für die 7. Klasse bis 12. Klasse Gymnasium. Oke, Ibu kenapa sih mau jadi guru? Saya ingin jadi guru karena ternyata guru itu pekerjaan yang sangat mulia. Sebenarnya passionnya memang bicara ke depan orang ya, jadi kayaknya senang aja kalau bisa menjelaskan sesuatu atau ngobrol dengan orang, itu sepertinya enak. Waduh, pertanyaan yang... Karena saya suka anak-anak, suka berinteraksi dengan anak-anak. Menurut saya bekerja dengan anak-anak itu adalah pekerjaan paling menyenangkan. Saya bisa memberikan kontribusi terhadap pendidikan di negara ini. Oke, kalau diceritain ini bisa berhalam-halaman ya. Karena awalnya saya mencoba mengajar anak berkebutuhan khusus, tapi lama-kelamaan saya tertarik untuk menjalani pekerjaan ini. Saya memang senang menjelaskan gitu, saya senang mempresentasikan. Jadi guru itu kenapa? Karena saya suka berinteraksi dengan orang banyak, terus juga senang dengan anak-anak. Jadi keluarga saya adalah keluarga guru ya. Jadi karena faktor keluarga, jadi saya mengikuti jejak kakak-kakak saya yang... Saya melihat kok jadi guru enak juga ya. Disapa sama siswa, terus mengajar juga dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Menjadi guru sebenarnya karena doa dari orang tua ya. Jadi Saya mau jadi guru awalnya sih nggak sengaja. Ya dari dulunya mau ngelamar yang asik-asik, ternyata yang lebih asik ya jadi guru. Sejak muda, sudah berapa puluh tahun ya. Pertama kali ngajar tahun 88 tuh. Udah kurang lebih 32 tahun yang lalu deh kayaknya. Ya sekitar segituan lah mulai ngajar pertama kali. Enak ya jadi guru kalau naik sepeda dibukain gerbangnya, terus sepeda kita didorong oleh anak-anak dan mereka sambil nyanyi, Pak Guru datang, Pak Guru datang. Ada cita-cita nggak Bu sebelum menjadi guru itu apa? Saya dulu ingin jadi dokter. Aduh malu, banyak banget berubah-berubah ya. Dulu sih waktu masih sekolah pengen jadi musisi. Selain jadi guru, saya pengen jadi traveler tapi nggak punya duit gitu. Ini tolong tapi jangan diketawain. Dulu saya pengen banget jadi DJ, disc jockey. Antariksawan. Jadi itu ya, jadi seniman yang profesional, tetapi memang kemampuan dan hoki memang tidak berpihak gitu. Saya sebenarnya maunya jadi arkeolog. Jadi dokter gigi karena gigi saya nggak rapi. Ya, pengen jadi pilot, jadi dokter, jadi tentara. sebenarnya dalam hati saya itu ada idealisme, saya ingin bekerja di lapangan ya, di sebuah kontraktor misalkan. Cita-cita dulu saya ingin jadi musisi, tapi
kebetulan saya waktu kecil sering main perang-perangan ya, suka jadi jenderalnya gitu. Sebenarnya sih mau ngangkat batu bara gitu, tapi enakan ngangkat pulpen. Nah. Saya sudah mencoba di berbagai acara juga nggak hokinya nggak muncul-muncul. Udah berapa lama Bu mengajar di Madania? Sejak tahun 2002, jadi kalau dihitung sampai sekarang sekitar 18 tahun saya di sini. Ngajar kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun. Saya masuk tahun ke-6. Oh, saya di Madania sudah tahun ke-6 ya, dari 2014. Mungkin sekitar 17 tahun ya. Kalau di Madania baru 2 tahun. Di Madania sudah 1 tahun lebih. Ya 2019 kemarin. Ngajar di Madania udah hampir 18 tahun ya. Alhamdulillah sudah 19 tahun. Untuk tahun ini nggak terasa sudah 15 tahun mungkin ya. Aduh, banyak banget ya. 8 tahun baru. Tunggu ya, saya hitung dulu. Ternyata udah lama saudara. Jadi ini adalah tahun ke-21 di Madania. Apa sih Pak yang membedain Madania dengan sekolah lain? Madania itu terus berinovasi. Menonjolkan value keberagaman, menghargai perbedaan, toleransi. Sekolah Madania itu benar-benar anak-anak tuh dididik dari awal tuh dengan menguatkan karakter mereka ya. Pasti beda banget ya. Saking bedanya saya mau nyebutin apa lupa. Terus mereka tuh dianggap anak-anak yang unik. Artinya mereka bisa develop dengan kemampuan mereka sendiri dengan penguatan dari kita sebagai guru. Dinamis, fleksibel gitu. Dan asik banget di Madania justru saya banyak sekali PR yang belum selesai. Apa sih Bu yang dirasain selama mengajar di Madania? Saya disupport dengan fasilitas pendidikan yang cukup memadai dan menunjang dalam proses belajar mengajar di sini. Dan saya paling suka banget sama lingkungan kerjanya. Di Madania itu unik, asik, dan nyentrik. Ya capek lah ngajar itu. Ya karena ngajar itu kan memang capek ya, capek secara fisik dan psikis ya. Yang kebanyakan asik dan enaknya daripada enggaknya kalau ngajar. Ya. Tapi karena saya suka dengan anak-anak, ternyata menyenangkan banget ketemu mereka itu. Itu aja sih. Apalagi ngajar sama anak-anak gitu. Tapi sekarang selama corona gini yang diajar TV mulu jadi kurang. Luar biasa, keterbukaannya luar biasa. Anak-anak kalau mereka nggak bisa, mereka ngomong. Mereka males, mereka ngomong. Mereka bilang, bisa Pak, bener-bener bisa. Jadi ya itu saya suka dan itu tantangan buat saya untuk membuat mereka yang semula tidak bisa agar menjadi bisa. Karakter siswa di Madania seperti apa sih Bu? Anak-anak Madania itu kritis. Murid Madania seru. Sangat semangat kok belajarnya. Mereka juga inquirer, open-minded, dan juga disiplin. Kalau ciri khasnya anak-anak kita adalah anak-anak yang pada dasarnya bisa diajak bicara ya, bisa diajak diskusi, bisa diajak untuk bertukar pendapat, ya egaliter. Dan juga memiliki rasa hormat terhadap pendapat orang lain. Keingintahuannya tinggi dan itu seru buat kami guru ya. Biasanya mereka sudah memahami tentang perbedaan karakter dan mereka lebih respect ke teman-temannya. Update. Kreatif pastilah, ya. Dikasih orang kita maunya kayak project yang simple dikasih yang luar dari harapan Bapak lah. Kelakuan murid yang paling Ibu rindukan apa nih Bu? Celoteh mereka ya, kemudian tawa canda anak-anak pastinya. Kalau kelakuan murid yang paling dirindukan itu saat mereka kabur ya. Salah satunya interaksi di kelas, melihat mereka main. Mereka berlari-lari di lapangan, mereka berbahagia dengan teman-temannya. Tapi ternyata waktu itu mereka itu pergi satu-satu dan saya harus ngejar sampai ke kolam renang, saudara. Tapi begitu mereka pas ngelihat, mereka lihat gitu kan tenang, nggak bakal deh Bu Rina, nggak bakalan kejar kita. Begitu sampai dia bilang, loh kok ada di belakang gitu kan. Jadi mereka langsung, aduh katanya nggak bisa lagi deh lari. Yang bicaranya apa adanya, cepat ceplos. Murid yang ramah, menegur guru, menyalami guru. Kangen bercandanya gitu, kemudian
kangen apalagi tuh ya ditraktir juga gitu, makan-makan bareng. Iya benar. Saat mereka misalnya sudah mulai kritis, Jalan misalnya dia negur dengan senyum. Nah itu yang paling dirindukan dan itu sangat apa ya? Kita sebagai guru sangat merasa dihargai gitu. Bagi saya adalah sesuatu yang tidak dilukiskan dengan kata-kata sebenarnya. Cuman dapat dilukiskan dengan perasaan. Pasti bukan dari gaji ya. Tapi Guru bahagia itu ketika ya satu gajian tanggal 25 itu pasti bahagia. Itu jika melihat muridnya sukses. Wah, mantap banget. Murid paham apa yang kita ajarkan. Mana saya merasa bahagia ketika anak-anak saya berhasil ya, berhasil dalam tanda kutip besar gitu berhasilnya. yang paling membahagiakan adalah saat melihat anaknya berhasil. Aduh, saya jadi terharu kalau melihat anak-anak itu berhasil lulus. Yaitu apabila saya melihat murid yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Dan syukur-syukur kalau mereka di luar juga berkontribusi dengan apa yang kita ajarkan. Jadi hikmahnya mengajar di mana itu? Hikmahnya adalah ternyata saya suka jadi guru. Saya baru tahu. Dan setiap orang mengembangkan semua kemampuan yang dia miliki, meskipun sometimes kita tidak menyadari bahwa kita punya kemampuan itu. Hikmah itu apa? Yang cita-cita kemarin pengen jadi musisi tetap bisa tersalurkan di sini dengan adanya berbagai kegiatan yang bisa menyalurkan hobi tersebut. Hikmahnya saya bisa banyak banget pelajaran hidup yang saya dapatkan ya dari di Madania ini, terutama ketika PTC, ada orang tua cerita. Dari saya tuh lebih apa ya istilahnya, dulu tuh kaku banget, saya nggak kayak gini loh, jangan ngajar gitu, gitu. Sekarang udah ya joget-joget gitu lah. Karena Madania itu sekolah yang inklusif ya, yang sangat bertoleransi ya. Di sini banyak sekali ya, hampir semua agama ada ya. Kita menjadi lebih bersabar menghadapi anak-anak. Terus kita sendiri dituntut bagaimana menjadi role model ya untuk anak-anak. Karena kita mengajarkan sesuatu, jadi kita memang harus itu sih selalu upgrade pengetahuan setiap saat, karena memang dunianya berubah dan apa yang kita sampaikan terus berubah, sehingga hikmahnya yaitu jadi terus belajar terus gitu. Guru manusia kan pasti tidak hanya mengejar materi, pasti juga mengejar akhirat ya. Ketika kita sudah lama di Madania, ada nilai-nilai yang hanya dimiliki oleh orang-orang Madania. Memahami bagaimana kita melihat sesuatu dari berbagai sisi. Banyak sekali spot-spot yang mengajak kita atau fasilitas-fasilitas yang mengajak kita untuk beribadah ya. Ada teman-teman yang mengajak untuk sumbangan ini, sumbangan itu luar biasa. Ternyata saya masih belum jago ngajarnya, masih sangat banyak kekurangannya. Saya sangat kagum sama orang-orang seperti Ibu Desi, Ibu Davina, terus ada yang namanya Pak Zen, ada namanya, banyak yang lain itu yang senior-senior, Pak Arisko, semua itu beliau-beliau itu saat mereka mengajar itu mereka betul-betul luar biasa dan membuat saya melongo. Wah, ternyata saya belum apa-apa dalam mengajar. Dan itu membuat saya terpacu untuk lebih gila lagi ngajarnya.